Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,29% di $61,50 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika menguat 0,37% di $57,45 Amerika per barel. Harga minyak dunia lanjutkan penguatan mulai bangkit dari level terendah 5 bulan terakhir. Harga emas makin redup di Rabu usai anjlok 5,2% di perdagangan hari sebelumnya terdampak aksi profit taking. Sementara itu harga batubara masih cenderung tertekan karena melandainya permintaan. Harga minyak dunia melanjutkan penguatan di Rabu pagi waktu Asia didorong kekhawatiran gangguan pasokan akibat sanksi, optimisme perbaikan hubungan dagang Amerika dan China, serta rencana Amerika Serikat untuk mengisi kembali cadangan minyak strategis. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,29% di $61,50 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika menguat 0,37% di $57,45 Amerika per barel. Harga minyak mulai bangkit dari posisi terendah 5 bulan yang terjadi di awal pekan ketika produksi meningkat. Harga emas stabil di awal perdagangan Rabu setelah mengalami penurunan paling tajam sejak 2020 di sesi sebelumnya. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot terpantau melemah 0,07% di level $4.123,16 Amerika per troy ounce. Sebelumnya di Selasa, harga emas spot ditutup anjlok 5,2% ke level terendah dalam satu minggu di $4.125,22 Amerika per troy ounce. Penurunan paling tajam sejak Agustus 2020. Tekanan terjadi karena investor melakukan aksi ambil untung di tengah harga emas sudah mencatatkan ke rekor tertinggi di sesi sebelumnya. Harga batubara tak kunjung bangkit dari pelemahan di 1,75% dalam 3 hari beruntun. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di $106,5 Amerika per ton, melemah 0,23%. Harga batubara terus melemah karena melandainya permintaan, terutama batubara kokas. Permintaan terhadap kokas menurun karena produksi baja dan aktivitas konstruksi melambat, terutama didorong sektor properti yang lemah. Meski demikian, terdapat permintaan tetap dari pabrik baja yang enggan mengurangi produksi. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,98% di level $58,84 Amerika per barel. Nikel juga menguat di 0,37% di $15.224 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,73% di level $4.231 Amerika per troy ounce. Tampaknya mulai bangkit usai mengalami tekanan yang cukup dalam. Sementara CPO, data perdagangan sampai siang tadi melemah di 0,55% di level Rp4.480 Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah ke level 16.600-an per dolar Amerika di tengah penguatan indeks dolar Amerika. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,20% di level 16.618 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.590 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika melemah di Rabu pagi setelah ditutup menguat di 0,35% di level 98,934 di perdagangan Selasa. Meski demikian, indeks dolar sudah menguat dalam 3 hari beruntun dengan total penguatan di 0,63%. Pelemahan rupiah terjadi di tengah pasar fokus perkembangan seputar shutdown pemerintah Amerika, di mana shutdown Amerika sudah memasuki hari ke-21 setelah para senator gagal untuk ke-11 kalinya menyelesaikan kebuntuan dalam pemungutan suara terkait anggaran, di mana penutupan pemerintah Amerika kini menjadi jeda pendanaan terpanjang ketiga dalam sejarah modern. Di sisi lain, rupiah juga dibayangi harapan kesepakatan dagang Amerika dan juga Tiongkok.
Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.613 rupiah, update jelang penutupan. Pasca penutupan melemah tipis di 0,09% di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 19.285 rupiah, pound sterling di 22.154 rupiah dan yen Jepang di level 109,48 rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% di pertemuan Oktober 2025. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya kembali didominasi sentimen internasional. Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Partai Republik di Senat untuk tetap bersatu dan menolak tekanan Partai Demokrat di tengah penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari ke-21 dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Trump meminta Chuck Schumer dan Demokrat di Senat harus menyetujui resolusi pendanaan bipartisan yang bersih dan membuka kembali. Trump menegaskan pemerintahan Amerika harus dibuka dan bahwa Partai Republik bukan menjadi penyebab pembukaan pemerintahan tak kunjung dilakukan. Dikutip dari Reuters, Wall Street ditutup beragam di Selasa waktu setempat dengan Dow Jones memimpin 0,47% di 46.924,74, S&P 500 hanya bertambah 0,22 poin di 6.735,35, sementara Nasdaq melemah 0,16% di 22.953,67. Indeks Dow Jones mencatat rekor baru didorong laporan laba kuat dari Coca-Cola, naik 4,1% setelah laporan keuangan terbarunya melampaui perkiraan Wall Street. Saham General Motors melonjak 14,9% setelah menaikkan proyeksi laba setahun penuh dan melaporkan hasil di atas ekspektasi. Dari Asia, ekspor Jepang kembali tumbuh di September 2025 setelah tertekan 4 bulan beruntun ditopang meningkatnya permintaan dari China. Nilai ekspor Jepang naik 4,2% year-on-year di September. Angka ini sedikit di bawah proyeksi pasar yang memperkirakan kenaikan 4,6%, namun tetap menjadi sinyal positif setelah penurunan tipis 0,1% di Agustus. Dari sisi impor, Jepang mencatat kenaikan 3,3% year-on-year, lebih tinggi dari perkiraan pasar di 0,6%. Dengan neraca perdagangan Jepang bukukan defisit 234,6 miliar yen, berbanding terbalik dengan ekspektasi surplus di 22,2 miliar yen. Berbagai sumber, IDX.
Mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, bahkan di 30 menit jelang penutupan, tekanan dalam kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Saat ini melemah di 0,86% di 8.100-an, tepatnya di 8.162,863, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.235,699. Pasca mengalami tekanan, indeks harga saham gabungan sempat berbalik menguat ke zona hijau dengan intraday tertinggi hari ini di 8.261,843. Kemudian indeks harga saham gabungan cenderung mengalami tekanan, bahkan beberapa menit yang lalu indeks harga saham gabungan sempat melemah ke 8.141,986. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, saham-saham perbankan big cap hari ini kembali menjadi pemberat utama setelah di 2 hari perdagangan terakhir menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. BBCA terdampak profit taking melemah di 2,36%, sudah kembali ke level 8.200-an. BBRI juga melemah di 1,60% di 3.700. BMRI juga melemah di 0,69% di 4.320 rupiah per sahamnya. Sementara saham BBNI di penutupan atau jelang penutupan melemah di 0,25% di 4.030 rupiah per sahamnya. Pemberat juga datang dari saham-saham barang baku emiten emas yang hari ini terdampak profit taking seiring harga komoditas juga menunjukkan pelemahan dalam satu hari perdagangan, dengan BRMS melemah di 5,73% di 910, kemudian juga Antam melemah di 3,34% di 3.180, Arci mengalami tekanan yang cukup dalam di 5,66% di 1.250, sementara posisi dari emas hari ini melemah di 5,76% di 4.100 dan PSAB tertekan di 4% di Rp590 per saham. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, hari ini juga berbalik melemah setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya, di mana posisi Telkom saat ini di 30 menit melemah cukup dalam di 4,27% di 3.140. Sementara posisi saham-saham yang masih bergerak di zona hijau, pemirsa, dari grup Prayogo Pangestu, ada PTRO melesat hari ini di 8% di Rp7.400 per sahamnya, kemudian Astra Internasional juga menguat di 3,33% di Rp6.200 per sahamnya. Updatean pergerakan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.